ternyata dia itu Tuhan, maka ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Itulah pentingnya kita mengkaji tauhid. Maka disusunlah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 itu bukan batasan. Kenapa Allah dikaji dalam sifat 20? Memangnya sifat Allah itu cuma 20? 20 itu bukan sifat batasan. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test terhadap Tuhan. Sekarang ini yang mau jadi Tuhan itu menurut survei ada 4.000. Semuanya mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya? Mana yang lulus, mana tidak? Yaitu sifat 20 itu. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Tuhan, Tuhannya itu kata dia cahaya terang benderang dia lihat tadi malam. Dan cahaya itu berkata, jangan sholat lagi, karena kau sudah kuangkat menjadi wali. Bagaimana untuk menyatakan itu Tuhan atau tidak? Kembali pada sifat 20. Orang yang ngaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan bahwa yang dia lihat itu bukan Tuhan. Dengan sifat apa? Wujud, qidam, baqa, kena pada pasal 4. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk, sedangkan cahaya adalah makhluk. Maka siapapun apapun yang sama dengan makhluk, maka dia bukan Allah SWT. Itu maka masjid-masjid kalau bisa minimal buat kajiannya 3. Pertama kajian tauhid, kedua kajian fikih, ketiga kajian akhlak. Yang lain-lain itu tambahan. Dalam sepekan tauhid sifat 20. Kitab yang paling tipis matan Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar itu, lalu disusun oleh murid beliau Yai Ihya. Maka kitab itu bagus sekali, dari Jawa Timur, murid Sayyid Muhammad Alawi. Kalau mau di pondok-pondok dulu kami membaca, disusun oleh Imam, kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Al-Azhar pun mengkaji itu. Nah, ini untuk menafikan orang. Lalu apa makna cahaya di situ? Cahaya adalah kiasan. Kenapa saya hari ini bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini lampu, ini atap, ini dinding? Kalau ada orang mengatakan kita bisa melihat karena kita punya mata, bukan. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena punya mata, nanti malam jam 12 besok malam, matikan semua lampu ini, datang kemari, buka mata lebar-lebar. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena kita dapat cahaya. Karena cahaya itulah yang bisa membedakan mana lampu, mana orang, mana tiang. Jadi, apa makna kiasan cahaya di situ? Artinya, ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dia seperti mendapatkan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang batil, mana yang betul, mana yang betul, mana yang batil. Sekarang hampir tidak lagi bisa orang membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Walaupun batil, tapi karena disuarakan setiap hari menjadi betul. Yang betul dianggap batil, yang batil dianggap betul. Saking banyaknya orang gila sekarang. Orang waras ragu dengan kewarasannya. Ada orang waras masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu ketemu di pintu satpam, kebetulan di samping satpam itu ada orang gila. Orang gila itu pertama nanya, "Bapak sudah lama gila?" Dia bilang, "Saya waras, kamu yang gila." Sampai ke dalam, lewat di lapangan, ketemu ramai orang gila, tepuk tangan.
Orang gila, orang gila. Saya yang waras, kamu yang gila, kata orang waras. Sampai ke dalam, ketemu lagi sama orang gila, minta sebatang rokok. Dia bilang, orang gila punya macis nggak? Bukan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan menerangi kegelapan. Itu pun makna kiasan. Karena kalau kita katakan Nabi Muhammad itu bulan, Subhanahu wa ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau begitu Allah itu lain. Ada orang mengaku Tuhan. Saya Tuhan, kata dia. Sedangkan dia dilahirkan, berarti dia tidak Tuhan. Karena Tuhan itu qadim, tidak berawal. Lalu kemudian dia mati. Sai Baba mati. Dia dipertuhankan, berarti dia tidak Tuhan. Kenapa? Baqa berakhir. Baqa kekal, tidak berakhir. Wujud, qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Nah, jadi mengkaji tauhid adalah untuk mengeliminasi semua yang bukan Tuhan, yang tidak layak. Sampai pada puncaknya kita bertauhid la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika Imam Al-Ghazali mampu mengalahkan keinginan dirinya. Saya maunya subuh ini tidur sampai jam 8. Karena hari libur, mau balas dendam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kapan lagi menikmati hidup? Hidup hanya sekali, tidurlah sepuas hati. Tapi Allah mau saya bangun jam 4 untuk persiapan mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, nunggu azan subuh. Kalau diperturutkan keinginan saya maunya balas dendam, tidur sampai pagi. Tapi keinginan Allah, saya mesti bangun untuk sholat subuh. Saat itu ada dua keinginan. Keinginan Allah dengan keinginan saya. Siapakah yang mesti dikalahkan? Ada orang selalu mengalahkan keinginannya. Tapi ada orang, ya kita harus adil Pak Ustaz. Sekali-sekali Allah juga mesti mengalah. Ketika saya mengalahkan keinginan saya, yang saya ikut adalah keinginan Allah, bertemunya keinginan saya dengan keinginan Allah, bahasa Arabnya taufiq. Makanya selalu diucapkan, semoga kita semuanya mendapat taufik. Lalu semua orang mengatakan Alhamdulillah. Ibu-ibu mengatakan Alhamdulillah. Ada satu ibu diam aja, ditanya sama temannya, tadi saat semua bilang semoga dapat taufik, kamu kok diam aja? Saya sudah dapat. Rupanya nama suaminya Pak Taufik. Mohon maaf Pak Taufik, diantar sini. Taufik artinya mampu mengalahkan keinginan sendiri, ikut keinginan Allah dalam segala hal. Saya maunya makan banyak, Allah tidak mau makan banyak. Kamu jangan makan banyak, kata Allah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan makan banyak. Ketika saya mampu mengalahkan nafsu makan saya dengan ikut keinginan Allah, saat itu sedang mendapatkan taufik. Alhamdulillah, subuh ini sudah mendapatkan taufik. Kenapa? Saya kalahkan keinginan saya, lalu saya ikut keinginan Allah. Nanti pas makan, saya kalahkan keinginan saya ikut kemauan Allah. Alhamdulillah. Pas menikah, maunya yang matanya biru, rambutnya rambut jagung, tinggi semampai. Tapi kata Allah bukan itu. Wala amatum musyrikatun khairan. Budak hitam hamba sahaya lebih baik min musyrikatin, daripada yang cantik tapi dia musyrik, mempersekutukan Allah. Walau a'jabatskum, walaupun dia mengagumkan bagi kamu. Di saat itu saya melawan hawa nafsu saya. Kalau saya perturutkan hawa nafsu saya turutkan yang ini. Tapi kalau saya kalahkan, berarti dapat taufik. Sudah 3 kali dapat taufik. Saat bangun tidur dapat taufik, saat makan dapat taufik, saat ingin menikah dapat taufik. Kemudian saat memilih pemimpin,
Begitu juga. Saya maunya yang ngasih saya sembako, yang ngasih serangan fajar. Tapi menurut Allah itu adalah la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, yang menerima sogok dilaknat. Laknat artinya ba'idun 'anil rahmah, jauh dari rahmat Allah. Lalu kemudian la tattakhidul kafirin. Dalam ayat lain la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau angkat orang-orang yang tidak mempertuhankan Allah, mempersekutukan Allah menjadi orang yang memikul tanggung jawabmu, yang ngurus lampu jalanmu, yang mengurus APBD, APBN-mu. Aulia min dunillah. Di saat itu sedang bertarung keinginan saya. Apakah saya ikut keinginan Allah atau ingin ikut hawa nafsu saya? Maka dalam segala hal kita mesti menghilangkan ini. Itulah mengapa disebut kita selalu semoga mendapatkan taufik. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Belum penutupan. Karena kita berhenti 5:11 tambah 12, 5:25. 5:25 baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Kenapa tidak billahil hidayah wa taufik? Karena hidayah ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah untuk memilih antara kafir dan Islam. Lalu kenapa kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga dapat hidayah. Kita kan sudah Islam. Hidayah pertama kita sudah dapat, insyaallah hidayah Islam. Amin. Tapi hidayah yang kedua adalah menetap dalam keislaman, kuat dalam keislaman. Itulah hidayah yang kedua. Lalu kenapa yang disebut dalam walaka mithluh, kabulkan doa orang ini, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum azan maghrib hari Jumat, adha'alahu min nur, cahaya lagi, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Cahaya apa yang dimaksud? Apakah mukanya jadi bercahaya? Itu Ultraman. Cahaya apa yang dimaksud ini? Cahaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, tidak sanggup semua minimal ujung-ujungnya, maka dia selamat diantaranya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada Al-Masih ujungnya Dajjal? Karena ada Al-Masih yang original, ada Al-Masih yang KW. Yang KW itu disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ada orang jual gelas emas, bejana emas, namanya wi'a zahab, wi'a bejana, zahab emas, wi'a zahab bejana emas. Yang satu lagi jual mirip seperti emas, tapi dia kasih tahu, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini bukan emas, ini cuma sepuh, disepuh dengan warna emas. Maka orang Arab menyebutnya wi'a mudajjal. Jadi jangan katakan nanti ini ada gelang, ini gelang emas, yang ini gelang dajjal. Bukan, mudajjal di situ artinya tidak asli, tidak original. Jadi jangan nanti ada ustadz, kan ada Ustadz Somad, ada orang yang bilang ini Ustadz Somad Dajjal, mirip Ustadz Somad. Dia mirip seperti Nabi Isa. 3 sifat dia mirip seperti Nabi Isa. Saat dia suruh langit, apa kata dia? Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Betul-betul turun hujan. Dia katakan ke tanah, ya ard umbuti, wahai bumi tumbuh tanaman. Lalu kemudian ada orang mati, dia katakan, ya mayit wahai mayat berdiri, langsung tegak. Lalu semua orang mengatakan, dialah Al-Masih. Padahal dia Al-Masih Dajjal. Dia bukan Al-Masih yang asli. Makanya sebelum salam tadi kita minta,
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang Al-Masih Ad-Dajjal itu belum datang. Yang datang-datang itu sekarang baru Al-Masih Ad-Dajjal KW99. Itu aja banyak yang tertipu orang. Bagaimana kalau yang Al-Masih Ad-Dajjalnya itu betul-betul datang? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga. Kalau bisa sebelum dia datang kita udah mati duluan. Ini banyak orang yang nantang-nantang, mana Dajjal itu mana? Malah ada yang ngejek-ngejek. Ustaz katanya manusia bisa ke bulan, bisa ke planet. Terus nanti kalau semua pindah ke Mars, Dajjal di sini kecewa dong. Ada tuh saya tonton di video. Jadi sekarang orang jadikan agama ini sebagai lucu-lucuan. Sampai masanya nanti dia datang yang benar-benar serius baru dia tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang bisa tahu apa yang niat tamunya datang. Tamunya datang, dia kasih tahu, kamu pasti mau melakukan ini. Lalu kemudian datang Umar bin Khattab. Kata dia, Umar bin Khattab, kamu datang pasti mau membunuh saya. Kata Umar bin Khattab, kamu tahu dari mana? Kamu masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Kata dia, tunggu 3 hari. Karena memang dalam Islam tunggu 3 hari. Lalu kemudian setelah 3 hari dia datang kepada Umar. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu bersyahadat setelah 3 hari? Karena saya selalu melawan hawa nafsu saya. Kalau nafsu saya mengatakan makan, saya nggak makan. Kalau nafsu saya mengatakan pergi, saya tidak pergi. Kalau nafsu saya mengatakan perang, saya tidak perang. Apapun yang dikatakan hawa nafsu saya lawan. Akhirnya saya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Ini jawaban kenapa pendeta-pendeta yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, firasatnya tajam. Kenapa? Karena siapapun yang melawan hawa nafsunya, firasatnya akan tajam, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Itu terjadi pada Umar bin Khattab. Lalu kemudian ditanya ke dia, kenapa kamu masuk Islam? Karena hawa nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam. Lalu saya lawan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ada di antara kita ini bercita-cita, cita-citanya nggak terlalu tinggi, cuman ingin tahu tamunya mau apa. Mudah aja, gak usah makan, gak usah minum, tapi kue yang udah dapat boleh dimakan. Yang gara-gara ini Ustadz ini kayaknya nyindir, jangan. Tapi kalau mau tahu, nah tamunya mau apa, jangan dulu, tahan dulu. Apapun yang bisikan hawa nafsu jangan. Seandainya Ustadz Abdul Somad dikasih Allah kemampuan untuk tahu hati orang, tahu niat tamu mau apa, Ustadz mau atau enggak? Saya enggak mau. Kenapa? Karena dengan tahunya saya niat tamu itu, saya lah jadi enggak tulus. Saya jadi tahu tamu ini mau minta endorse mobil kada misalnya. Lebih baik saya enggak tahu niat tamu itu apa, sehingga saya bisa kasih dia minum, saya bisa ngobrol dengan nyantai, lebih baik. Makanya sebagian wali-wali Allah yang melawan hawa nafsunya, lalu disingkapkan Allah rahasia. Disingkapkan itu namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Begitu tersingkap dia jadi tahu, langsung dia lawan hawa nafsunya yang katanya jangan makan, dia langsung makan. Supaya apa? Supaya tertutup kembali.